ciptakan roh insan agar roh sembaro. Olehnya insan terima hayatnya, dia suplai insan. Oleh roh, dengan roh, lahir dan menyembah. Roh pun firman bawa hayat limpah, alirkan air hayat. Allah sang roh masuk ke roh insan, melahir ulangkan. Dalam roh insan sekutukannya, nikmati limpahnya. Oleh roh, dengan roh, lahir dan menyembah. Roh pun firman bawa hayat limpah, alirkan air hayat. Allah sang roh mandiri sepenuhi, ubah pun barui. Dari roh ke jiwa dan tubuhku diresap seluruh. Oleh roh, dengan roh, lahir dan menyembah. Roh pun firman bawa hayat limpah, alirkan air hayat. Allah sang roh baur esa denganku, mengubah diriku. Kadarnya bertambah terus dalamku, hingga dia terwujud. Oleh roh, dengan roh, lahir dan menyembah. Roh pun firman bawa hayat limpah, alirkan air hayat. Semua limpah Allah ada dalam roh, ku nikmat alami. Ku harus selalu tinggal dalam roh, Allah ku nikmati. Oleh roh, dengan roh, lahir dan menyembah. Roh pun firman bawa hayat limpah, alirkan air hayat. Persekutuan antara Allah dengan manusia. Pembacaan Alkitab Ibrani pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10, pasal 1 ayat 4 sampai dengan 6, dan 14, pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan di sini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Ayat-ayat Alkitab yang kita baca di atas memperlihatkan kepada kita perbandingan antara Tuhan Yesus dengan malaikat.
jika kita dengan teliti membaca surat Ibrani, kita dapat menemukan bahwa Tuhan Yesus sering dibandingkan dengan banyak orang lain. Pertama, Tuhan Yesus dibandingkan dengan malaikat, memperlihatkan kepada kita Tuhan Yesus jauh melampaui para malaikat. Kedua, Tuhan Yesus dibandingkan dengan Musa, memperlihatkan kepada kita Tuhan Yesus lebih terhormat dan mulia daripada Musa. Ketiga, Tuhan Yesus dibandingkan dengan Yosua, memperlihatkan kepada kita Tuhan Yesus lebih indah daripada Yosua. Keempat, Tuhan Yesus dibandingkan dengan Harun, memperlihatkan kepada kita Tuhan Yesus lebih indah daripada Harun. Kelima, membandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru Tuhan Yesus, memperlihatkan kepada kita perjanjian baru Tuhan Yesus lebih indah daripada perjanjian lama, termasuk di dalamnya korban-korban persembahan. Dalam surat Ibrani ini sering kita temukan Tuhan Yesus dibandingkan dengan banyak orang. Malaikat dibandingkan dengan Tuhan Yesus, kemudian Musa, Yosua, Harun juga membandingkan perjanjian lama yang dibawa Musa dengan perjanjian baru yang dibawakan Tuhan Yesus. Dalam berita ini, kita khusus ingin melihat perbandingan antara Tuhan Yesus dengan malaikat. Mengapa dalam sidang pemecahan roti pada malam hari ini kita perlu melihat perbandingan antara Tuhan Yesus dengan malaikat? Karena jika kita jelas terhadap hal ini, kita akan benar-benar memiliki pujian dan benar-benar memiliki persekutuan dengan Tuhan. Di sini kita nampak, ketika penulis membandingkan Tuhan Yesus dengan malaikat, ia juga melibatkan manusia. Dalam pasal 1, penulis membandingkan anak Allah dengan malaikat. Sampai pasal 2, manusia dilibatkan dalamnya. Mengapa ketika membandingkan Tuhan Yesus dengan malaikat, manusia juga dilibatkan? Mengapa ketika membandingkan anak Allah dengan malaikat Allah, manusia juga dibawa masuk? Dalam pasal 1 kita nampak Tuhan Yesus telah mendapatkan nama di atas segala nama malaikat. Penulis mengutip banyak ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus jauh melampaui malaikat. Penulis memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, bahkan diri Allah sendiri. Inilah yang kita nampak dalam pasal 1. Sampai pasal 2, mungkin ada saudara Ibrani yang akan bertanya, kalau ia jauh melampaui malaikat, mengapa ia menjadi manusia yang sedikit lebih rendah daripada malaikat? Perjanjian Lama jelas memperlihatkan bahwa manusia dipandang lebih rendah daripada malaikat. Karena itu, pasal 2 memperlihatkan bahwa tujuan anak Allah yang jauh melampaui para malaikat ini menjadi manusia yang kecil adalah untuk membawa para putra Allah masuk ke dalam kemuliaan. Dengan kata lain, adalah untuk menciptakan sekelompok anak-anak yang lain bagi Allah. Dengan kata lain lagi, adalah ingin menciptakan sekelompok saudara bagi dirinya sendiri. Di antara para malaikat, ia tidak menemukan saudara-saudara, hanya di dalam keturunan Adam ia bisa menemukan saudara-saudara. Tujuan Tuhan Yesus menjadi manusia ialah membuat sekelompok orang menjadi anak-anak Allah, menjadi saudara-saudaranya. Dia masuk ke dalam kerendahan adalah untuk membawa kita masuk ke dalam kemuliaan. Sudahkah Anda nampak? Tujuan Tuhan Yesus datang menjadi manusia ialah agar setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang menerimanya, mendapatkan hayatnya, menjadi anak Allah, menjadi saudaranya. Saudara-saudari, hari ini apakah Anda lebih rendah daripada malaikat? Anda sedikit lebih kecil atau lebih besar? Haleluya, kita lebih besar, bahkan jauh lebih besar. Begitu lebih besar sehingga tidak bisa diukur dan dikatakan. Lihatlah apa yang dikatakan dalam pasal 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Siapakah kita ini? Tadinya kita adalah orang-orang yang lebih kecil daripada malaikat. Hari ini
demi penyelamatan Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang jauh lebih besar dari para malaikat. Hari ini, malaikat adalah pesuruh-pesuruh kita. Haleluya! Kita adalah anak-anak Allah. Mereka adalah hamba-hamba kita. Ketahuilah, sedikitnya kita masing-masing memiliki seorang malaikat. Lihatlah, ketika Petrus keluar dari penjara, pergi ke rumah Maria dan mengetuk pintu, apa kata mereka yang di dalam? Mereka berkata, "Itu malaikatnya." Kita masing-masing memiliki sedikitnya satu malaikat yang melayani kita, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang melayani kita. Kita adalah anak Allah, adalah anak majikan. Mereka adalah pelayan-pelayan. Kita jauh lebih besar daripada mereka. Asal kita nampak ini, sudahlah cukup. Asal nampak ini, kita tahu dengan jelas bahwa kita berada di atas para malaikat. Namun, tidak berhenti sampai di sini saja. Bagaimana kita bisa memiliki persekutuan? Ingin memiliki persekutuan, harus memiliki hayat yang sama. Saya ambil suatu contoh yang sederhana. Dapatkah Anda bersekutu dengan kucing? Tidak, karena hayat Anda berlainan dengan hayat kucing. Dapatkah Anda bersekutu dengan burung? Tidak, karena tidak sama dalam hayat. Kalau ingin memiliki persekutuan, harus memiliki kedudukan yang sama. Bisakah Anda bersekutu dengan seorang pimpinan negara? Tidak bisa, karena kedudukan Anda berlainan dengannya. Jika hayat dan kedudukan tidak sama, tidak mungkin ada persekutuan. Hari ini kita bisa bersekutu dengan Tuhan, dikarenakan Ia telah memberikan hayat-Nya kepada kita. Ia sudah memberikan kedudukannya kepada kita. Karena kita memiliki hayat dan kedudukan yang sama dengannya, maka kita bisa bersekutu dengan Allah. Tuhan Yesus berinkarnasi. Ia datang kepada kedudukan kita, menjadi rupa manusia, bangkit dari kematian, membawa kita ke dalam kedudukannya, sama dengan Dia. Dia berinkarnasi adalah membuat dirinya sendiri menjadi anak manusia. Dia bangkit dari kematian adalah membuat kita menjadi anak-anak Allah. Dia berinkarnasi adalah membawa dirinya sendiri ke bumi, berdiri pada kedudukan anak manusia. Dia bangkit dari kematian agar kita dibawa ke surga, berdiri pada kedudukan anak Allah. Sudahkah Anda nampak hal ini? Kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berinkarnasi adalah bersatu dengan kita. Tuhan Yesus bangkit adalah agar kita bersatu dengan Dia. Sejak kebangkitannya, kita memiliki hayat yang sama dengan Dia. Kita berdiri pada kedudukan yang sama dengan Dia. Itulah sebabnya surat Ibrani mengatakan, setelah Dia mengalami penderitaan, Dia dapat menyebut kita saudara. Dia berkata, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku." Saudara-saudari, dalam sidang pemecahan roti ini kita memperingati Tuhan. Ini benar, tetapi izinkan saya bertanya, Tuhan kita, Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, siapakah Dia? Ketahuilah, Dia menyebut kita saudara. Inilah persekutuan. Sudahkah Anda nampak ini? Jika kita adalah murid-murid dan Dia adalah Tuhan, jika kita adalah hamba-hamba dan Dia adalah Tuan, maka antara kita dengan Dia tidak bisa ada persekutuan. Di antara saudara-saudari, banyak yang di rumahnya memakai pembantu atau pesuruh. Pernahkah Anda memiliki persekutuan dengan mereka? Ketahuilah, hubungan antara Anda dengan pembantu atau pesuruh Anda bukanlah persekutuan, karena antara Anda sebagai tuan dengan mereka sebagai hamba tidak mungkin terjalin satu persekutuan. Jika hari ini Anda melulu nampak Tuhan adalah tuan dan Anda adalah hamba, maka Anda tidak bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Anda harus nampak bahwa Anda memiliki kedudukannya, Anda memiliki hayatnya. Anda harus nampak bahwa Dia menyebut Anda saudara. Dengan kedudukan yang sama inilah baru bisa ada persekutuan. Hari ini, meskipun kita hidup di bumi, namun kita memiliki hayat surgawi. Tidak hanya demikian, hari ini meskipun Dia berada di surga, namun Dia memiliki hayat yang di bumi. Inilah persekutuan. Dalam salah satu syair kidung kita dikatakan, malaikat bisa memuji nyaring dan menyembah Allah, namun kita bisa dengan sukacita menyanyikan,
di atas tahta dia tetap mengenakan sifat manusia. Dia Allah, namun juga membawa sifat manusia. Di atas tahta di surga, dia memiliki sifat manusia yang di bumi. Dengan perkataan yang lebih jelas, kini langit dengan bumi, bumi dengan langit telah berhubungan. Inilah persekutuan. Anda nampak bahwa Anda masih di bumi, namun ketahuilah Anda juga di surga. Anda berkata bahwa Tuhan di surga, tetapi Dia juga ada di bumi. Oh, jika Anda nampak hal ini, Anda tidak akan demikian lembam. Anda akan gila. Anda akan membumbung tinggi memuji Dia. Anda akan penuh dengan haleluya. Sudahkah Anda nampak ajaran dan tuntutan Tuhan yang demikian hebat? Saya akui, berita ini cukup luar biasa. Tetapi jika Anda takut, Anda tidak bisa memiliki persekutuan. Janganlah takut. Anda boleh berbaring pada pangkuannya. Ya, Anda boleh berbaring di pangkuannya. Ingatlah, pada malam itu ada seorang najis dan tidak patut yang bernama Yohanes berbaring pada pangkuan Yesus. Selain malam itu, di dalam Alkitab tidak dapat kita temukan ada orang yang berbaring di pangkuan Tuhan. Malam itu, yakni malam pemecahan roti, ya, Dia memperbolehkan kita menuangkan minyak ke atas kepalanya. Dia patut dihargai. Dia juga mengizinkan kita menciumi kakinya. Dia patut dikasihi. Tetapi di sini, kita tidak karena Dia patut dihargai, lalu kita mengurapi Dia dengan minyak. Juga bukan karena Dia patut dikasihi, lalu menciumi kakinya. Di sini kita ingin berbaring di pangkuannya, bersekutu dengannya. Saudara-saudari, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda nampak Tuhan sangat mustika, lalu Anda mengurapi Tuhan sambil berkata, Tuhan patut, Tuhan patut? Apakah Anda nampak Tuhan patut dikasihi, bahkan kakinya pun layak diciumi? Apakah Anda karena semua itu lalu memuji dan bersyukur kepadanya? Tetapi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki persekutuan dengannya? Apakah Anda bersekutu hingga berbaring di pangkuannya? Bersekutu sampai ke dalamnya. Apakah Anda bersekutu sedemikian rupa sehingga tidak merasakan bahwa Dia adalah Allah dan Anda adalah manusia? Apakah Anda bersekutu sedemikian rupa sehingga Anda merasakan bahwa Anda adalah Dia dan Dia adalah Anda? Anda berbaur menjadi satu dengan Dia. Ketika Dia berkata kepada Anda bahwa Anda adalah anak manusia, Anda bisa berkata kepadanya bahwa Dia juga adalah anak manusia. Jika Dia berkata bahwa dirinya adalah anak Allah, Anda juga bisa berkata bahwa Anda adalah anak Allah. Apa yang Dia katakan juga dapat Anda katakan. Bagaimana Dia, bagaimana juga Anda. Inilah persekutuan. Oh saudara-saudari, jika ini bukan persekutuan, ini berarti menghujat Tuhan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, Dia telah keluar dari tempat yang maha kudus. Dia telah berinkarnasi, mengenakan rupa manusia, memiliki sifat manusia. Dia telah bangkit, membuat kita mendapatkan hayat-Nya, menjadi anak-anak Allah. Hari ini, kita dengan Dia, Dia dengan kita, bisa memiliki persekutuan. Hal ini benar-benar membuat kita memuji Dia. Haleluya. Amin. Ketawa harusnya datangkan kesehatan. Ya, tapi ada keadaan-keadaan tertentu ketawa bahaya loh. Ya, ada laporan gara-gara ketawa mati. Nah, apa yang terjadi? Saya sebutkan. Ketawa itu memang bakar kalori, bahkan ketawa 10 menit bisa bakar sampai 40-50 kalori. Ketawa hebat sekali. Ketawa tidak bisa ditahan lagi. Apa yang terjadi? Pusing, sakit kepala, migrennya kumat. Itu pertama ya. Migren kumat, sakit kepala gara-gara ketawanya terlalu keras gitu ya. Yang kedua, ketawa terlalu hebat, apa yang terjadi? Bisa terjadi serangan asma. Sampai tadi dikatakan sesak. Sampai asmanya kumat. Itu bahaya loh, bisa sesak napas. Ada pernah laporan di dalam dunia kedokteran, jurnal kedokteran,
Orang yang tertawa itu Iya. namanya choking asphyxia. Jadi mungkin dia lagi sedang makan buah kedondong misalnya. Tertawa terbahak-bahak, biji kedondong masuk, Ngeri, nyumbat di sini loh, sampai Iya. dibawa ke ICU. Nah, itu bahaya-bahaya. Memang jarang terjadi. Saya sebutkan aja apa-apa yang bisa dampaknya akibat dari ketawa yang tidak dikontrol itu ya. Ketawa bisa terjadi apa lagi? Ada pernah epilepsi, serangan epilepsi. Loh, epilepsi itu orangnya kejang-kejang. Ya kalau ketawa di pinggir kolam, lalu epilepsinya kumat, nyemplung dia. Bisa mematikan kan? Iya. Ya. Betul. Apalagi ketawa. Ada orang tua ketawa sampai terkencing-kencing. Itu namanya inkontinensia ya. Kalau tidak bisa BAB namanya konstipasi. Ini inkontinens. Inkontinens artinya tidak bisa ngerem. Beser, ngebrok. BAB-nya keluar, kencingnya keluar. Itu pada keadaan yang dimana syarafnya sudah lemah. Ya, jadi ketawa itu ada bahayanya. Orang tua, ya, orang yang sudah lemah otot-otot perutnya, hernia kambuh. Jadi ada ususnya turun, burut, gara-gara ketawanya terpingkal-pingkal. Ayo kita ketawa, kita ada remnya lah. Tapi sepanjang hari kita perlu ketawa. Tiap hari ada ketawa loh. Bayangkan bayi lahir. Bayi lahir, ya lucunya baru tik, 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 tik. Lu ketawa, ya. Anak kecil ketawanya lebih banyak. Makin tua cemberut gitu. Ya, saya lihat teman-teman banyak yang diem, tidak pernah ketawa. Ya, lihat saya. Ketawa terus, ya. Kita tahu ketawa itu sehat. Ketawa itu kalau kita ngerti teori, kita ngerti dampak kesehatan yang positif bagi tubuh kita. Luar biasa. Tiap hari jangan lupa harus ada tertawa, ditambah lagi harus ada menyanyi, ya. Iya.